usia saya kurang lebih 26 tahun. Itu posisinya baru setahun, belum setahun menikah. Saya menikah 2009. Ya, terus saya mulai usaha di 2010. Alhamdulillah sampai saat ini saya dari mulai buka shop durian sudah dibantu oleh beberapa karyawan. Sampai saat ini alhamdulillah karyawan yang bantu ada di sini kurang lebih ada 12 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendra Krama Putra. Saya owner dari Shop Durian Margondo yang beralamat di Jalan Margonda Raya nomor 1 Kota Depok. Tepatnya ada di Simpang Lampu Merah Ramanda. Awal buka Shop Durian ini dari 12 November 2010. Awalnya kita merintis dari kecil bertahap sampai saat ini. Awal berdiri dari Shop Durian ini memang dari hobi mengkonsumsi buah duriannya itu sendiri. Lalu dikembangkan menjadi sebuah usaha kuliner minuman yang berbasis durian. Itu awal mulanya dari durian didatangkan langsung ke sini dalam bentuk masih ada kulitnya, terus kita kupas, kita pisahkan antara daging dan bijinya, terus kita campur dengan es batu, dengan susu, dengan keju, dan dipasarin. Alhamdulillah masyarakat banyak yang menerima seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada beberapa supplier yang ngirim ke Shop Durian ini dalam bentuk frozennya, itu daging durian frozennya. Jadi kita udah tinggal jualin aja gitu. Jadi sejak dari 2010 itu usia saya kurang lebih 26 tahun. Itu posisinya baru belum setahun menikah. Saya menikah 2009. Ya, terus saya mulai usaha di 2010. Usaha Shop Durian ini. Seperti itu. Kalau untuk modal awal Shop Durian ini waktu itu kurang lebih di angka 12 jutaan. Dengan modal 12 juta itu udah sewa tempat, udah freezer, kulkas, counter, dan dekorasi tempat dan lain-lain itu udah di situ semua. Pada masanya di tahun 2010. Kita mulai dari toko sederhana yang berukuran lebih kurang 2 kali 4 meter. Itu berjalan 12 tahun ada di lokasi tersebut. Terus karena ada pelebaran jalan, lantas kita pindah ke yang tempat sekarang ini. Tempat sekarang ini ada ruko 3 lantai, kita manfaatkan ruko 3 lantai ini. Alhamdulillah sampai saat ini saya dari mulai buka Shop Durian sudah dibantu oleh beberapa karyawan. Sampai saat ini alhamdulillah karyawan yang bantu ada di sini kurang lebih ada 12 orang. Untuk karyawannya sendiri ini bukan hanya dari Kota Depok aja, dari beberapa daerah tentunya. Shop Durian Margondo ini menggunakan bahan baku duriannya dari durian Sumatera, dari beberapa supplier yang ada di Sumatera, tergantung musimnya. Kalau memang lagi musim yang contoh dari Palembang, jadi supplier yang dari Palembang yang akan mengirim. Kalau pas musimnya lagi di Medan, dari supplier Medan yang akan mengirim. Begitupun daerah-daerah misalnya Sidikalang atau Sibolga atau Pulau Nias, seperti itu. Dari beberapa supplier tergantung musimnya. Bagaimana Bang kalau nggak pas musim durian gitu kan ya? Nah, alhamdulillah sampai saat ini suppliernya ada gitu dari setiap daerah. Jadi kebetulan musim durian ini kan nggak
nggak bareng gitu ya, bagi apa, kadang bulan ini di daerah ini, bulan ini daerah ini, daerah ini, daerah ini. Jadi ada terus gitu, supplier ngirim terus, ada terus dari mana supplier pas musim bulan ini dia ngirim, bulan ini ngirim, bulan ini ngirim gitu. Ada suppliernya sih, jadi alhamdulillah sampai saat ini nggak putus gitu. Dari awal kita buka di tahun 2010 itu posisinya memang menghadap ke Jalan Raya Margonda sampai 2022 itu kita ada pelebaran jalan, akhirnya kita pindah ke ruko yang di belakang nih, ruko yang sekarang ini. Nah itu memang proses perpindahannya nggak terlalu jauh karena memang dari deket lah, nempel seperti itu. Jadi berkahnya pelebaran jalan di situ, berkahnya. Berkah pelebaran jalan. Jadi pas begitu pelebaran jalan, kita kan di sini sewa ruko. Ruko itu kan 3 lantai. Nah, jadi bisa nampung orang buat makan ada di sini. Kalau waktu itu kan memang kita terlalu kecil space-nya yang di toko yang lama. Jadi konsumen itu nggak bisa ada, ya terbatas lah buat tempat makan ada di tempat gitu, terbatas sekali. Kalau sekarang kan kita dengan pindah ke tempatnya sekarang ini, ada beberapa meja yang bisa menampung konsumen untuk makan ada di tempat. Ya kita di sini kalau weekday itu bisa 300 porsi, kalau weekend bisa 300 sampai 400 500 lah gitu kalau weekend. Seperti itu. Tapi itu juga tergantung dari cuaca. Kalau pas lagi hujan ya Karena outdoor ya? iya, karena outdoor juga. Terus juga kan karena kan yang kita jual es gitu ya, dingin. Nah, kecuali kalau misalkan susu jahe gitu. Jadi pas hujan tuh memang pas banget gitu kalau susu jahe. Kalau es mau balik ya? Kalau es, ya alhamdulillahin aja. Iya. Kalau konsep memang konsep minimalis modern seperti itu. Itu yang ngembangin dari istri saya. Kebetulan istri saya memang suka desain lah gitu. Kalau kita di Sobrian Margando ini ada penjualan online-nya melalui Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Kalau Instagram ada Sobrian Margando _ di Facebooknya nggak ada, cuman TikToknya yang belum ada. Alhamdulillah sampai saat ini saya sendiri dan tim sama istri sama semua yang ada di sini yang terlibat dengan Margando ini hanya mendengar viral nih sop durian, viral gitu. Kita bingung nih viralnya dari mana ya, karena kita sejauh ini berupaya ikhtiar ya jualan aja sebagaimana mestinya, pelayanannya yang baik, yang ramah, yang sopan, yang cepat, seperti itu. Nggak memposting dalam bentuk Instagram yang jor-joran ya segala macam. Alhamdulillah karena mungkin kita kan prosesnya udah dari tahun 2010 udah mulai buka, konsumen udah mulai ada, mulai repeat seperti itu. Nah begitu pindah ke sini, ada kemungkinan konsumen itu yang dulu datang belum makan ada di sini, cuma dia bungkus-bungkus saja. Karena sekarang ada ketersediaan tempat untuk dia makan di sini, otomatis dia datang ke sini bersama keluarga, teman-teman, bisa makan ada di sini sambil santai, sambil ngobrol. Itu sih yang ada di pikiran kita. Kalau untuk viralnya dari media kita belum ada, kita TikToknya aja belum ada, Instagram juga pasif, jarang sekali upload gitu. Alhamdulillah dari luar yang bantu kita, yang banyak bantu kita, alhamdulillah dari luar. Alhamdulillah saya lulus kuliah 2005 saya lulus kuliah, terus saya bantu orang tua di kuliner, bisnis kuliner lah, kuliner makanan. Nah, dari 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 itu proses masih membantu orang tua.
belum kerja sama sekali, belum pernah kerja di mana-mana sama sekali, bantu orang tua aja pokoknya semuanya. Nah, begitu saya nikah di 2009, terus saya berdikari di 2010-nya buka usaha sendiri. Itu juga berkat dari support orang tua, doa orang tua, ya segala macamnya pokoknya dari orang tua itu banyak mengajarkan saya akan usaha seperti itu, dan support dari orang tua, support dari istri, dari anak sampai saat ini yang membuat usaha saya sampai saat ini. Dari 2010 kita memulai usaha sop durian ini, ada beberapa momen. Ada beberapa momen itu, yang pertama waktu masih kita proses mencari supplier gitu. Jadi ketika musim durian itu kita belum tahu ada di daerah mana, kita belum tahu sama supplier yang mana, harus kita komunikasi gitu. Itu ketika lagi nggak musim durian kita tutup. Kalau lagi nggak musim duriannya 3 bulan, itu ya kita tutup 3 bulan gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain tuh. Karyawan pulang, toko tutup, nol lah, penghasilan nol gitu. Itu yang masa-masa sulitnya. Nah, terus yang kedua, yang pasti, yang sama-sama kita usaha rasakan, teman-teman semua pengusaha kemungkinan banyak yang ngerasain juga ketika COVID-19 melanda di tahun 2020. Nah, itu sangat banget lah turun drastis pokoknya. Kita cukup bertahan di tahun 2020, 2021. Begitu 2022 kena pelebaran jalan, kita dengan sabar pindah ke tempat yang sekarang ini, kita sewa. Terus ya bagaimana caranya supaya konsumen-konsumen itu datang ke Bali ke Sop Durian dan ngajak temennya, ngajak kerabat, ngajak keluarganya ke sini. Alhamdulillah sampai saat ini konsumen-konsumen yang dulu banyak balik lagi, ngajak-ngajak teman segala macam sampai saat ini. Jadi kita untuk cari supplier itu juga nggak mudah, karena kita modalnya juga sama-sama kepercayaan antara saya dan supplier gitu kan. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan itu yang sangat sulit sekali gitu. Ketika kita harus mendatangkan suatu barang lah, mendatangkan barang dari Sumatera ke Jakarta, nah itu kan kita harus pastikan barangnya yang bagus, yang berkualitas kan. Ketika barangnya itu yang tidak bagus, yang tidak berkualitas, itu otomatis kita ada perjanjian, kita kembalikan, kita tolak lah gitu kan. Nah itu yang nggak mudah. Supplier ada yang mengklaim barang saya bagus semua gitu kan, kok disortir, kok di reject seperti itu. Ya yang nggak nerima barang yang kita kembalikan dengan penilaian kita, ini nggak masuk barang ini. Seperti itu tuh yang agak sulit. Tapi dengan adanya kita komunikasi yang baik, terus kita berjalan waktu, win-win solution, terus kita kenalan lagi sama yang lain, supplier yang lain, otomatis itu orang, oh ini udah otomatis sudah percaya gitu, karena barang yang dikirim pasti akan kita bayar, nggak mungkin kita kabur seperti itu. Kalau sukanya banyak sekali ya, mulai dari bisa mempekerjakan karyawan gitu, bisa nyekolahin anak gitu, biayain rumah tangga, biayain keluarga lah. Nah kalau dukanya ya ketika lagi durian harganya mahal, itu emang suka waduh harganya lagi mahal ini gitu kan, sedangkan harga di toko kan nggak mungkin kita naikin seperti itu. Jadi ya itulah suka dukanya. Kalau di bidang usaha hampir sama, rata-rata yang punya usaha mengalami hal yang sama. Contoh misalkan di rumah makan, ketika harga cabai mahal kan nggak mungkin dia naikin harga makanannya, harganya tetap segitu. Sama di kuliner minuman sop durian ini sama juga, ketika lagi naik ya kita bagaimana caranya gitu kan, kita upayain, yang penting barang dapat, kita masih bisa jualan, yang penting itu aja. Di Sop Durian Margando ini
tidak hanya menyediakan olahan durian, tapi kita menyediakan juga menu lainnya, menu pendamping lainnya, misal seperti ada kentang goreng, cireng bumbu rujak, ada otak-otak goreng, somai, batagor, dimsum, mie ayam, terus pangsit rebus, pangsit goreng, kuitiau, bihun rebus, sama apa? Kalau menu beratnya itu nasi pecel ayam sama ayam bakar. Kalau untuk minuman lainnya di sini ada beberapa menu seperti jus alpukat, jus mangga, Thai tea, green tea, es teh manis, es jeruk, es kelapa, dan lain-lain. Untuk harapan saya sendiri, untuk sop durian Margando ini bisa diterima oleh segala kalangan masyarakat, supaya ya bisa berjalan terus. Bagaimana kita juga upayakan memberikan yang terbaik seperti itu. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha, untuk teman-teman yang sedang berusaha, itu jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, kita harus optimis akan usaha kita. Jalanin terus, tetap ikhtiar, supaya kita yakin, otomatis kalau kita yakin, hasilnya akan yang terbaik buat kita. Seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.